Salam, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar etika profesi kelas 10 yaitu pada bab 4. Apa kabar kalian semuanya? Sehat semua ya nak ya? Tetap semangat. Meskipun pembelajaran masih daring, tapi guru-gurumu juga tetap berdoa untuk kesehatan kalian dan juga untuk semangat kalian dalam pembelajaran ini di setiap hari. Mari, untuk etika profesi pada hari ini adalah masih di bab 4, yaitu mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Nah, apa saja yang mau kita pelajari dalam bidang kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan ini? Yang pertama adalah arti pengertian daripada kompetensi personal. Lalu yang kedua adalah kompetensi bidang akuntansi dan keuangan. Bagian C adalah jenis-jenis kompetensi. Yang keempat adalah manfaat kompetensi personal. Dan yang kelima merupakan tujuan dan manfaat pengembangan karir. Nah, kalau kita lihat dalam buku cetakmu di sana bab 4 ada juga yang menjadi sebuah kesimpulan atau rangkuman dari apa yang kita pelajari. Baik, untuk melihat perkembangannya ini, kita bisa melihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sana dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengenai ketenagakerjaan, kompetensi, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, inilah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu, ada kompetensi bidang akuntansi dan keuangan. Apa saja yang mencakup dalam kompetensi ini? Kita bisa melihat pada apa yang ada di sini, yaitu yang pertama, kompetensi bidang akuntansi adalah harus akurat. Berbicara tentang akuntansi dan keuangan sudah pasti bicara dua hal, yaitu angka dan juga uang. Angka harus akurat dan penggunaan uang juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pekerjaan dalam bidang akuntansi dan keuangan pada intinya yaitu mengakurasikan dan mengakuntabelkan angka uang yang digunakan dalam setiap usaha. Kemudian kita bisa melihat dalam data yang berikut adalah terukur. Ya, ada di sana terukur. Logikanya yang masih bisa diterima dalam akuntansi dan keuangan adalah logika yang terukur. Nah, logika yang terukur ini berapa ya? Dianggap terukur oleh akuntansi adalah logika yang tertuang dalam prinsip dan asumsi yang sudah melalui pengujian yang cukup. Lalu disepakati bersama dan diterima oleh umum. Terlebih-lebih, tugas utama seorang yang bekerja dalam bidang akuntansi dan keuangan adalah mengukur kinerja perusahaan dari aspek keuangan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan detail, bahwa setiap pekerjaan dalam bidang akuntansi dan keuangan selalu detail. Bagi orang akuntansi dan keuangan, sesuatu yang tidak detail cenderung tidak akurat. Itu sebabnya mengapa orang akuntansi dan keuangan cenderung terbiasa terhadap hal-hal yang sifatnya detail. Nah, kemudian logis. Akuntansi dan keuangan meskipun banyak bekerja menggunakan angka, pada kenyataannya bukanlah ilmu pasti yang banyak menggunakan prinsip dan asumsi, namun masih dalam kisaran logis.
dalam pemahaman persoalan akuntansi dan keuangan bisa menerima hal-hal yang masih dalam kisaran logis, tetapi tidak untuk sesuatu yang tidak logis. Berikut adalah jujur. Jujur merupakan hal terpenting dalam mewujudkan akuntabilitas. Boleh dikatakan bahwa kejujuran adalah hal yang paling terakhir yang bisa dipegang dari seseorang yang bekerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Nah, kemudian yang berikut adalah konsisten. Akuntabilitas selain memerlukan akuntansi, detail, kelogisan, dan keterukuran juga membutuhkan konsisten. Kemudian juga ada yang disebut dengan disiplin. Tanpa disiplin yang tinggi, konsistensi tidak akan terjadi. Dan yang kemudian adalah gigih. Pekerjaan dalam bidang akuntansi dan keuangan tergolong tidak sederhana dan bersifat teknikal. Satu hal yang mengandung kerumitan yang memerlukan pembelajaran khusus untuk bisa menguasainya. Nah, itulah kompetensi bidang akuntansi dan keuangan. Nah, ini dia. Ada berapa aja sih jenis-jenis kompetensi itu? Nah, ada yang mengatakan jenis-jenis kompetensi itu kalau menurut ahli Charles E. Jensen dalam Wina Sanjaya tahun 2005 mengatakan bahwa kompetensi itu ada kompetensi yang pribadi, profesional, dan sosial. Artinya, kompetensi pribadi adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Sedangkan kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga, kompetensi sosial adalah kompetensi yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Kemudian ada juga jenis kompetensi menurut Spencer. Dia mengatakan bahwa kompetensi menurut Spencer adalah kompetensi dasar, kompetensi pembeda. Nah, ini dia kalau dari Spencer. Kemudian, menurut Kunander, kompetensi itu adalah kompetensi intelektual tentang perangkat pengetahuan. Kemudian ada kompetensi fisik, yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dan kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individual. Nah, inilah yang dilakukan di dalam kompetensi-kompetensi dari Kunandar. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari keseluruhan pemahaman diri yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial. Sedangkan kompetensi spiritual adalah kompetensi yang memberikan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan. Nah, berikut kita bisa melihat lagi bahwa manfaat kompetensi personal bagi perusahaan adalah sebagai alat seleksi karyawan, sebagai produktivitas yang semakin maksimal untuk memudahkan beradaptasi terhadap perubahan, menjadikan lebih jelas standar kerja dan nilai organisasi, penilaian terhadap hasil pendidikan yang lebih handal, dan meningkatkan efektivitas rekrutmen, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan perusahaan. Sedangkan manfaat kompetensi personal bagi karyawan, nah ini dia, adalah pilihan perubahan karir, kejelasan relevansi, memberi nilai tambah penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karir, meningkatkan karir, meningkatkan keterampilan atau marketability, dan kesempatan karyawan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Namun, manfaat kompetensi personal untuk di bidang industri, ekonomi daerah, dan nasional.
Untuk bidang industri, manfaat kompetensi personal adalah mendorong pengembangan keterampilan lebih luas di masa depan. Ada penyesuaian keterampilan industri yang lebih luas, akses lebih besar terhadap pendidikan, pelatihan sektor publik yang relevan dengan industri, dan ditetapkannya dasar pemahaman yang umum dan jelas. Namun secara ekonomi daerah dan nasional, kompetensi personal adalah mendorong investasi baru pada industri internasional, lebih efisien dari segi biaya, dan meningkatkan bentuk keterampilan untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Untuk yang berikut adalah kompetensi personal dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berkinerja. Ya, tentu saja secara umum kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang untuk mewujudkan tingkah laku sosial tertentu yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, biologis, pendidikan, peradaban, dan juga lingkungan. Nah, kompetensi personal dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berkinerja, termasuk penampilan yang diserasi pada kepribadian, hendaklah memperhatikan tata cara berbusana yang baik. Boleh bersolek, berhias, tapi yang proporsional. Mengembangkan diri melalui pelatihan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap diri seperti kurangnya pengetahuan, kurang percaya diri, atau pengalaman yang masih terbatas, sehingga kerja lebih giat sekarang maupun yang akan datang. Nah, itulah kompetensi personal yang dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk berkinerja. Untuk apa sih tujuan dari kompeten personal ini? Kita bisa melihat yang berikut bahwa tujuan dan manfaat pengembangan karir. Nah, dalam kompetensi personal itu, yang pertama kita bisa lihat, seorang pegawai adalah orang yang paling berkepentingan dalam proses pengembangan karir dan terus mencari informasi tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sistem promosi, pelatihan, dan prestasi kerja. Kemudian, manfaat yang diperoleh adalah untuk pengembangan karir. Tentu saja, meningkatkan kemampuan, menjamin ketersediaan tenaga ahli, meningkatkan motivasi karyawan, menjaga proses kaderisasi, meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan otonomi, dan menambah tantangan di dalam bekerja. Nah, itu saja mengenai bab 4 yang bisa Ibu jelaskan, yaitu tentang kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Untuk lebih jelas lagi, kalian boleh mendownload atau mempelajari dari buku Etika Profesi yang lain, tapi karena penjelasan ini memang sangat-sangat dipersingkat supaya kalian lebih membuka wawasan lagi pada materi-materi yang lain. Yang penting sesuai dengan materi kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Nah, untuk mengakhiri dari apa yang sudah kita pelajari, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini ya, Nak ya. Yaitu menjawab pertanyaan dari buku Etika Profesi halaman 48 mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10. Semua pertanyaan esai itu dijawab di buku tulis tangan sendiri. Kemudian kamu foto, cantumkan tanda tanganmu, lalu kirim ke GCR. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan tetap sehat. Terima kasih.